Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dalam tutorial SEM Amos. Jadi dalam kesempatan ini kita akan melakukan structural equation modeling ya, atau disingkat SEM, yang berbasis kovarian menggunakan aplikasi Amos. Jadi aplikasi Amos ini sebenarnya terhubung dengan aplikasi SPSS ya, karena ini satu perusahaan dari IBM ya. Dalam tutorial ini kita menggunakan IBM Amos versi 23, sedangkan aplikasi SPSS yang kita gunakan adalah versi 26. Jadi seperti itu ya, kita harus mempunyai dua aplikasi ini, aplikasi SPSS dan juga aplikasi Amos. Baiklah, kita juga harus mempersiapkan datanya terlebih dahulu ya. Kita siapkan di Excel, kemudian di SPSS nanti kita akan import datanya dari file Excel tersebut. Sebelum masuk ke tutorial tersebut, mari kita sedikit memahami dulu tentang structural equation modeling ya. Rekan-rekan bisa membaca di artikel website kami ya, tentang SEM Amos tersebut juga dijelaskan secara detail, atau bisa membaca buku-buku aplikasi Amos ini, karena banyak buku-buku yang membahas tentang apa itu sebenarnya SEM, structural equation modeling ya. Jadi dalam tutorial ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama memahami jendela dan tool Amos. Ini jendelanya apa saja nanti akan kita jelaskan. Kemudian memahami definisi variabel, ada variabel laten atau variabel tidak terukur ya, unobserved. Kemudian ada indikator atau manifest atau variabel terukur atau observed. Kemudian ada error atau error varian, kemudian ada path atau jalur ya, ada hubungan kovarian. Kemudian selanjutnya membuat diagram jalur. Nanti diagramnya akan kita gambar di sini. Selanjutnya memahami interface properties, analisis properties, kemudian masuk ke tahap running analysis ya, yang meliputi dua analisis, yaitu outer model atau validitas reliabilitasnya dan juga inner model atau path analisisnya. Kemudian terakhir adalah interpretasi, atau dengan running nanti kita langsung juga interpretasi. Jadi seperti itu teman-teman tahapan-tahapan dalam tutorial ini. Yang pertama kita harus memahami dulu jendela dari aplikasi Amos ya. Ini Amos tampilannya seperti ini. Kemudian kita harus paham bahwa Amos itu paling tidak terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah bagian menu. Ini yang di atas ini ya, ini menu, ada file, edit, view, diagram, analyze, tool, plugin, sampai help. Kemudian yang poin nomor 2 ini yang sebelah sini ini adalah ribbon. Ribbon ini adalah shortcut ya, shortcut untuk langsung ke poin-poin yang ada di menu ini. Kemudian yang ketiga ini adalah jendela ya, atau kolom untuk estimasi ya, untuk estimate memilih nanti unstandardized atau standardized ya, yang akan kita pilih. Kemudian model mana yang akan kita tampilkan di jendela yang di nomor 4 ya. Di nomor 4 inilah nanti kita menggambarnya di sini, dan juga output yang dihasilkan dari analisis dalam bentuk gambar atau diagram ada di sini. Sedangkan untuk output dalam teks nanti kita bisa menggunakan menu view, kemudian text output apabila sudah selesai analisis ya. Nanti ini akan muncul di sini, text output akan muncul atau ditekan F10 ya kalau sudah running analisisnya. Nah, saya kira sementara kita sudah paham tentang jendela dan tool-tool dalam jendela Amos dulu ya. Kemudian kita pahami dulu tool Amos itu apa saja. Di Amos ini, di menu ini ada untuk membuat menggambar baru, ini bisa menggunakan new, kemudian membuka berkas yang sudah kita simpan di komputer kita itu menggunakan open, kemudian menyimpan hasil to save atau save as untuk menyimpan hasil dengan nama atau tempat yang berbeda, atau untuk jadikan template itu save as template. Sedangkan data file ini untuk memilih nanti file
SPSS yang menjadi rujukannya. Karena tadi kita ceritakan bahwa AMOS ini terhubung dengan SPSS. Nah, AMOS ini nanti bisa dianalisis apabila kita punya data dalam bentuk SPSS. Atau teman-teman bisa membuka nanti ya, kalau sudah punya SPSS dan AMOS sama-sama terinstall, di SPSS itu bisa kita klik analyze, kemudian IBM SPSS AMOS, maka akan muncul jendela aplikasi AMOS-nya ini. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kita kembali lagi memahami toolnya ya. Ini untuk menggambar ya. Ini untuk ribbon ini memudahkan kita daripada kita nanti harus menggunakan menu edit ini ya. Jadi lebih mudah kita menggunakan ribbon. Untuk kotak ini, kotak itu berarti variabel terukur ya, atau indikator, atau biasanya kalau rekan-rekan itu untuk analisis SEM ini merujuk kepada item soal atau kuesioner. Sedangkan yang bulat atau bundar ini ya, ini artinya variabel yang tidak terukur atau variabel laten ya, atau konstruk laten. Kalau ini nanti menggambar untuk sekaligus ada variabel laten dan juga variabel terukurnya ya. Ini yang mana bulat, ini bundar ya. Bundar ini adalah variabel laten atau tidak terukur, sedangkan yang kotak ini adalah variabel terukur ya. Kemudian yang bulat dengan angka 1 panahnya menghadap ke variabel terukur ini disebut dengan error ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini untuk menggeser ya, tanda kendaraan ini, mobil ini untuk menggeser. Kalau diklik ini juga, ini preserve simetris, berarti kalau diklik satu digeser maka semuanya akan ikut. Beda halnya kalau ini tidak diklik ya, maka akan seperti ini tampilannya. Kemudian untuk undo seperti ini bisa kita undo juga atau redo ya. Seperti itu rekan-rekan. Untuk memperbesar ini bisa diklik ini ya, change the shape of object ya. Jadi ini kalau diklik seperti ini bisa diubah ukurannya semakin besar atau semakin kecil ya. Kemudian ini ya, seperti ini untuk mengubah ukuran. Kemudian bisa kita geser seperti ini. Nah, kemudian ini untuk menghapus ya, untuk menghapus. Nah, itu tanda silang ini untuk menghapus. Kemudian ini untuk merotasi ya, ini ada tanda lingkar, ini berarti merotasi tempatnya indikator. Kemudian ini untuk merapikan ya, untuk merapikan, tanda ini untuk merapikan. Kita klik seperti ini. Nah, ini nanti dirapikan secara otomatis. Kemudian untuk copy, ini ada tanda fotokopi, ini diklik maka ini akan di copy ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini ada tombol copy ya, copy untuk mengcopy ini semua, bisa di select all dulu kemudian diklik copy ya. Nanti di paste di tempat yang lain, misalkan di mana, di Word atau di PowerPoint misalkan ya. Itu bisa di paste di sini ya. Jadi seperti ini. Nah, ini contoh apabila kita paste dari aplikasi AMOS dengan klik tanda copy atau select ya. Kemudian kalau deselect ini berarti ini seperti ini. Untuk select semuanya ini deselect ini, kemudian untuk memilih select satu objek itu ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk memilih file SPSS mana yang akan menjadi rujukan, ini bisa di ini ya, tanda ini select data file, diklik kemudian akan muncul jendela file name, kita klik dan kita arahkan di komputer di tempat mana kita simpan. Nah, kita klik data save kalau datanya ada di SPSS yang kita beri nama dataset SAV ini ya ekstensinya, kemudian klik OK. Nah, apabila sudah seperti itu maka kita bisa klik tanda ini ya, list variable in, nah ini in dataset. Nah, kita bisa menggambar nanti seperti ini. Nah, misalkan ini kita arahkan ke ini ya, kita pilih dulu di sini
kemudian klik OK, dan ini kita, nah ini ada X1 ya, X2, X3, X21, X23 dan seterusnya. Nah seperti itu. Ini nanti kita bisa geser ke sini. Nah ini variabel terukur ya. Variabel terukur itu kita geser ke ini kotak yang diagram yang kotak ya. Kemudian kita beri nama, misalkan ini konstruk latennya kita beri nama X1 ya. Jadi seperti ini. Nah kemudian ini errornya ya, ini errornya kita bisa beri nama, kita klik 2 kali di sini, misalkan karena ini error dari X1.1 bisa kita beri nama X1.1. Nah seperti itu ya. Nah kalau sudah seperti ini, nanti bisa kita akan membuat diagramnya misalkan X1 terhadap X2 ya. Ini misalkan kita beri nama X2. Maka kita buat panah pengaruh dari X1 terhadap X2. Perlu diingat rekan-rekan, karena ini variabel eksogen maka tidak perlu error ya. Sedangkan untuk X2 karena ini variabel endogen atau variabel yang dipengaruhi, maka dia harus ada error. Caranya dengan kita membuat ini, mengklik yang tanda bulat ya. Nah, seperti ini. Ini kita perbesar misalkan ya. Kita beri nama dia EX2 karena error dari X2 ya. Kita beri nama EX2 misalkan. Kemudian jangan lupa kita beri panah dari EX2 terhadap X2. Kemudian kita klik 2 kali di panah tersebut, kemudian kita beri nilai regression week 1. Nah, regression week 1 ini berarti menunjukkan bahwa EX2 ini merupakan error dari X2 ya. Sedangkan ini misalkan X1.1 error dari indikator X1.1, dan harus ada regression week juga dari indikator terhadap error indikatornya. Ini semuanya ada angka 1. Sedangkan untuk tanda panah dari konstruk laten terhadap indikator ini hanya ada 1 yang diberi regression week 1 ya. Jadi ini misalkan contoh ada 5 indikator yang diberi regression week hanya ini, hanya 1. Boleh terserah yang mana yang diberi regression week ya. Itu menunjukkan bahwasanya variabel manifest atau indikator ini ya, atau variabel tidak terukur ini merupakan indikator yang merefleksikan atau membentuk komponen dari X1. Nah seperti itu teman-teman, sejauh ini saya kira mudah ya. Kemudian misalkan apabila ada dua variabel bebas ya, dua variabel bebas, misalkan dari X1 terhadap Y ya, kita misalkan beri nama Y ini ya, variabel endogennya adalah Y, kemudian ini errornya adalah EY, sedangkan ini adalah X2. Jadi pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, jadi ada dua variabel eksogen. Nah sesama variabel eksogen ini harus diberi hubungan kovarian ya. Hubungan kovarian ini tanda panah 2 ini. Nah ini diklik di sini, kemudian diarahkan ke sini, dan bisa kita perbaiki nanti susunannya supaya tampilannya bagus ya. Supaya tampilannya bagus, kita bisa atur susunannya bagaimana. Jadi seperti ini misalkan. Ya, ini cara menggambar, dasar-dasar cara menggambar ya, dasar-dasar cara menggambar untuk analisis SEM. Jadi teman-teman harus paham variabel laten itu apa, indikator itu apa, error indikator itu apa, kemudian error dari konstruk laten endogen itu apa, kemudian hubungan kovarian apa, dan hubungan ini direct path ya, direct ini bagaimana. Ini apabila ada 3 variabel di mana 1 variabel endogen serta ada 2 variabel
eksogen, ini berarti tidak ada perantara. Bagaimana kalau ada perantara? Misalkan ya, ada satu variabel lagi ya di sini misalkan. Nah, maaf, kita copy aja dari variabel yang ada ya. Misalkan ini. Nah, ini contohnya, ini kita beri nama misalkan variabel M ya, atau mediator, variabel perantara ya. Ini nanti kalau ada variabel perantara maka otomatis akan ada indirect effect atau efek tidak langsung. Ini misalkan kita beri nama dengan variabel M, kemudian ini adalah error dari M karena ini ada variabel endogen juga ya, jadi ada pengaruh atau efek langsung atau direct effect dari X1 terhadap M, kemudian X2 terhadap M, kemudian M terhadap Y. Selain itu juga ada pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Nah, jadilah model kita seperti ini. Nanti tinggal melengkapi indikator-indikatornya ini ya, dengan cara mengambil dari sini, misalkan seperti ini, misalkan, nah, dan seterusnya sampai ini harus terisi semua. Kalau sudah selesai, nanti ini teman-teman ya, teman-teman harus membuat ini apa namanya, untuk menentukan model fitnya nanti supaya tampak atau ikut di dalam diagram ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara di jendela ini ya, kita klik kanan kemudian klik figure caption ya. Nah, kita klik lagi. Nah, ini seperti ini. Kita bisa atur tampilannya bagaimana, atau align kiri atau kanan ya, atau center. Nah, misalkan kita pilih kanan, kemudian kita tuh ketikkan seperti ini untuk tampil nanti nilai-nilai model fitnya ya. Kita copy, kita siapkan dulu mungkin di notepad ya, nilai chi-square-nya nanti berapa, kemudian nilai ini apa namanya, Cmin df-nya ya, nilai p-value chi-square-nya berapa, kemudian nilai GFI, ACFI, TLI, CFI, EV, RFI, NFI, RMSEA, RMR, dan bisa seterusnya juga ditambah di sini ya. Misalkan mau ditambahin nilai PGFI, misalkan tidak apa-apa, ditulis saja PGFI besar sama dengan garing PGFI huruf kecil. Nah, akan tampil nanti juga hasil PGFI. Jadi seperti itu. Ini hasil tampilan dari model fitnya, nanti akan kita tayangkan di sini. Nah, bagaimana rekan-rekan? Saya kira sudah paham cara menggambar ya. Setelah kita bisa menggambar, selanjutnya kita bisa melakukan running analisis. Tetapi kita harus memilih dulu apa yang akan kita analisa ya, apa saja yang mau ditampilkan dalam hasil analisis kita. Sebelum analisis, teman-teman bisa klik di sini ya, di menu File Interface Properties. Ini kita bisa atur tampilan jendela ini, kita bisa atur ya panjang dan lebarnya. Misalkan kita ubah dalam bentuk landscape A4 ya, ukurannya kita ganti misalkan menjadi 13 inci misalkan ya. Nah, bisa teman-teman ya, atau 12,6 misalkan seperti itu. Nah, ini bisa berubah ukurannya. Nah, seperti ini. Ini contoh dari cara menggambar yang mudah ya, cara menggambar untuk aplikasi Amos. Kita bisa simpan. Sebelum simpan itu dengan klik save atau save as ya. Save as kita simpan kemana ya. Kita simpan kemana, kemudian ini apa namanya, untuk analisis properties kita bisa klik ini ya, view analysis properties. Kita bisa pilih nanti estimatornya akan menggunakan estimator apa, apakah maksimum likelihood jika memenuhi syarat normalitas, atau GLS, ULS ya, SLS, dan ADF ya. Ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk outputnya nanti apa yang mau ditampilkan ya, bisa dicentang semuanya, bisa tidak, tergantung kebutuhan kita. Nanti akan masuk ke penjelasan ini ya, penjelasan terkait dengan hasil ini. Kemudian apabila kita melakukan bootstrap, maka bisa kita klik tab bootstrap ya.
bootstrap berapa kali, misalkan 200 kali, kemudian probabilitas top p-value berdasarkan apa berdasarkan BC confidence level atau percentile confidence interval ya. Seperti itu rekan-rekan ya. Kalau sudah, ini bisa nanti kita analisis dengan klik calculate estimate. Nah, ini cara ini kita ya, cara untuk menggambar ya. Supaya cepat, mungkin kita bisa contohkan hasil kita menggambar ya, hasil kita menggambar sesuai dengan konsep yang kita bangun ya. Hasilnya nanti tidak akan jauh beda seperti ini. Misalkan ya, kita ambil dari tutorial-tutorial yang kita buat di website ya, statistikian.com. Kita bisa gunakan itu supaya cepat ya. Rekan-rekan kalau bisa menggambar, nanti hasilnya akan seperti yang kita buat ini. Nanti bisa dicocokkan sama apa tidak hasilnya ya. Ini kita klik. Nah, ditunggu sebentar ya. Nah, ini ya, sesuai dengan konsep yang kita bangun dan data yang ada, data yang kita miliki, yaitu pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y melalui M. Nah, seperti ini. Coba ya rekan-rekan lihat ya, lihat tampilannya ini seperti ini ya. Jadi ada 3 variabel eksogen, yaitu X1, X2, dan X3. Jangan lupa sesama variabel eksogen harus ada tanda kovarian ya, tanda panah 2. Kemudian dari X1 indikatornya ini ada 3, yaitu X1.1 sampai dengan X1.3, dan masing-masing ada error variannya ya. Ini error indikator ya. Karena ini variabel eksogen, maka tidak ada error konstruk laten ya. Beda dengan M dan Y, karena ini dipengaruhi oleh variabel lain, maka dia disebut sebagai variabel endogen. Karena variabel endogen, maka harus ada error konstruk latennya. Kalau M ini kita beri nama IM, jangan lupa panahnya mengarah dari error terhadap konstruk latennya dan diberi regression weight 1. Sedangkan kalau untuk indikator, regression weight-nya hanya salah satu saja. Nah, ini ya, ini karena M ini merupakan variabel perantara, maka ini nanti M akan menjadi perantara yang memediasi hubungan X1, X2, dan X3 terhadap Y. Jadi ada panah X1 sampai X3 terhadap M, dan juga ada panah X1 dan X3 terhadap Y, dan M terhadap Y. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Kita sudah punya model, dan kita nanti tentukan analisis propertiesnya ya. Dan selanjutnya memilih estimatornya ya, outputnya apa yang dihasilkan, kemudian kita bisa klik analyze dan calculate estimate. Tentunya ini akan membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut, maka akan kita jelaskan di tutorial video tutorial berikutnya, yaitu tentang analisis estimasi dari ini apa namanya, SEM-AMOS ya, yang meliputi nanti ada langkah 1 uji normalitas, validitas, reliabilitas, multikolinearitas, ke Haywood case, model fit, sampai ke persamaan jalur ya, termasuk nanti ada direct effect, indirect, total, dan koefisien determinasi yang akan kita jelaskan pada tutorial berikutnya. Saya kira untuk sementara saya cukupkan di sini saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.